terang benderang salib Tuhanku, dari sinarnya yang menyala memancarkan sinar dan bersih. Seluruh di sana menghadap ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pahlawan yang kerap berduka di ufuk biru lagi salib Kristus saja penasihat mengangkat hati Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada pemilik hidup ini, Tuhan kita Yesus Kristus, di mana atas kasih dan penyertaannya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kita boleh melaksanakan ibadah minggu yang dirangkaikan dengan ibadah penutupan Pekan Paskah, walaupun masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Pelayan firman hari ini, Bapak Pendeta Oscar Tumonggi Sarjana Teologi bersama Majelis Jemaat Kelompok Pelayanan 5 yang bertugas saat ini mengucapkan selamat dalam kebaktian hari ini. Semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Menyambut pelayanan firman hari ini, jemaat disilakan berdiri. Panggilan beribadah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Hari yang penuh dengan kemenangan, sebab Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 183 ayatnya yang kedua, menjulang nyata atas bukit Kala. Ibadah Paskah sekaligus ibadah penutupan Pekan Paskah GKST saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dan yang oleh Roh Kudus terus diam dan berkarya di antara kita. Amin. Syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita,
damai sejahteranya bersama kita saat ini. Haleluya. Jemaat silakan duduk. Kita dengarkan nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 14, 20 dan 22. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita sambut nats pembimbing menyanyikan Kidung Jemaat 188 bait yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang tidak luput dari perbuatan dosa, marilah kita mengaku dosa kita, memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu bahwa hidup, kerja, dan pelayanan kami tidak mencerminkan kekudusan-Mu. Tetapi sebaliknya kami menjadi serupa dengan dunia ini. Mulut kami mengatakan percaya kepada pengorbanan-Mu, ya Yesus Tuhan kami, tetapi tindakan kami tidak meneladani tindakan dan perilaku-Mu. Kami bicara tentang pembaharuan, tetapi hati kami tertutup pada pembaharuan-Mu. Ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, baharuilah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar kami mampu membawa misi pembaharuan-Mu dalam kata dan tindakan kami. Amin. PKJ 43 bait pertama, Tuhan kami berlumuran dosa. Saudara-saudara, dengarkanlah berita pengampunan dosa dari Allah. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku,
sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Mazmur 25 ayat 8, 11 dan 12. Saudara-saudara, pengampunan dosa sama seperti kesempatan baru yang masih Tuhan beri bagi kita, dan hendaklah kesempatan yang masih diberi itu kita isi dengan hidup baru, hidup benar sesuai kehendak Tuhan. Untuk mendengarkan amanat hidup baru, dijemput jemaat berdiri. Amanat hidup baru dibacakan dari Kolose pasal 3 ayat 1, 3 dan 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita sambut amanat hidup baru, menyanyikan NKB 217 bait yang keempat. Silakan duduk. Kita bersiap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih kalau pada hari Minggu ini kami boleh ada dalam suasana sukacita kemenangan, merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami percaya firman-Mu akan terus menuntun mengarahkan kami menjalani kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan ke depan. Bahkan firman-Mu senantiasa menopang, menguatkan, memampukan kami menghadapi setiap situasi dan kondisi hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Karena itu kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami memahami firman-Mu dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 10. Perikop ini diberi judul Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur.
Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang suka merenungkan dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita dengarkan persembahan pujian memuliakan nama Tuhan, dipersembahkan oleh anak-anak sekolah minggu dari kelompok pelayanan 5 Jemaat Maranatha. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tenang jiwaku ini untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan seperti yang Kau mau. Pimpin setiap langkahku di jalan yang benar. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tenang jiwaku ini untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan
Ya, silakan duduk. Terima kasih anak-anak sekolah minggu yang sudah mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebuah doa kiranya Tuhan terus menuntun perjalanan hidup kita, menyertai dan memberkati. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, setelah 7 minggu berturut-turut, kita ada di minggu-minggu sengsara, menghayati sengsara penderitaan Yesus Kristus. Dan di hari Minggu ini, kita ada dalam suasana sukacita kemenangan, merayakan Hari Raya Paskah, Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Tema pemberitaan firman saat ini adalah pergilah, beritakanlah kebangkitannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen atau sebagai warga gereja Kristen Sulawesi Tengah, entah sudah berapa kali kita merayakan Pekan Paskah, karena paling tidak setiap tahun kita diberi satu kesempatan untuk merayakannya. Pertanyaan penting sehubungan dengan itu adalah, apakah kita benar-benar merasakan manfaatnya? Atau jangan-jangan Pekan Paskah hanya menjadi sebuah tradisi yang setiap kali dirayakan tetapi tanpa ada manfaat yang nyata yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Kalau ini terjadi, sangat disayangkan, apalagi kalau itu sering terjadi, bahwa setiap tahun tidak ada manfaat yang kita rasakan dari kegiatan Pekan Paskah, baik untuk kehidupan kita sekarang maupun yang akan datang. Saudara-saudara, ada satu hal yang membatasi seluruh usaha manusia di dunia ini. Hal itu adalah kematian. Jadi kematian ini membatasi apapun yang ingin kita upayakan, kita lakukan, kita usahakan, kita harapkan di dunia ini. Karena tidak pernah ada seorang pun yang mampu melewati lubang kubur. Ancaman kematian ini sering mendatangkan perasaan tak berdaya, rasa pesimis, dan kehilangan gairah hidup. Orang sadar bahwa suatu saat dirinya akan mati, dan itu menakutkan. Jangankan kematian itu sendiri, membicarakannya pun orang tidak suka. Karena kematian rupanya bukan topik yang menarik untuk dibahas dalam percakapan kita sehari-hari. Saat seseorang sedang menanti ajalnya, tidak banyak orang yang berani membicarakan soal itu secara terus terang dengan yang bersangkutan. Bahkan dengan sengaja dalam tanda petik, kita menipu orang tersebut dengan mengatakan bahwa dia tidak akan mati. Demikianlah saudara-saudara, kematian menjadi soal yang menakutkan bagi setiap manusia. Dan kematian Yesus pun itu mendatangkan duka cita yang amat berat bagi para murid yang sangat mengasihi dan mengandalkannya. Para murid jadi kehilangan pengharapan, mereka kehilangan pegangan hidup, bahkan mereka merasa kehilangan masa depan. Yesus sudah mati. Apa yang bisa diharapkan dari seseorang yang sudah mati? Mungkin itulah yang mengisi
perasaan, pikiran para murid saat itu. Saudara-saudara, dalam bacaan kita dikatakan Maria datang ke kubur di pagi-pagi benar untuk menyatakan cinta kasihnya kepada Yesus. Bila kita membaca perikop Alkitab yang paralel dengan cerita ini, misalnya Matius 28 ayat 1 sampai 10, Markus 16 ayat 1 sampai 8, Lukas 24 ayat 1 sampai 12, itu kisah atau cerita yang paralel dengan bacaan kita saat ini. Di situ dijelaskan tentang maksud kedatangan mereka, kedatangan para perempuan ini ke kubur, yaitu hanya untuk merempahi dan meminyaki mayat Yesus. Tidak ada harapan bahwa Yesus akan hidup lagi. Yang bisa mereka lakukan adalah berupaya menyatakan cinta kasih mereka, dan sesuai tradisi mereka merempahi dan meminyaki mayat Yesus. Keterangan tentang beberapa banyak orang yang datang ke kubur pada saat itu memang berbeda-beda. Menurut Yohanes 20 ayat 1, yang datang adalah Maria Magdalena, dan dalam Matius 28 ayat 1 yang datang adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan di Markus 16 ayat 1 yang datang adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Dan di Lukas 24 ayat 10 yang datang ke kubur adalah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain. Jadi tidak jelas. Yang jelas bukan cuma Maria sendiri, tetapi ada juga yang lain. Dan yang pasti sama seperti Maria, mereka semua yang datang ke kubur itu datang tanpa harapan. Tapi saat itu Maria melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Atau menurut bahasa Lukas, batu sudah terguling, Lukas 24 ayat 2. Atau batu yang memang sangat besar itu sudah terguling, menurut Markus 16 ayat 4. Dan menurut bahasa Matius, terjadi gempa yang hebat dan malaikat Tuhan turun dari langit menggulingkan batu itu dan duduk di atasnya. Matius 28 ayat 2. Dan peristiwa yang luar biasa seperti itu membuat mereka sangat ketakutan. Karena itu wajarlah jika kejadian yang menggemparkan dan menakutkan itu dibagi kepada para murid yang lain. Yang kalau dalam bacaan kita tadi ada Petrus dan murid yang lain yang sangat dikasihi Yesus, itu yang cepat merespons berita itu dengan berlari dan masuk ke dalam kubur. Tapi apa yang didapati bukanlah mayat Yesus, melainkan kain kafan yang terletak di tanah dan kain pelu yang sudah tergulung. Yesus tidak ada di dalam kubur. Murid yang lain melihat dan percaya. Dan dikatakan memang mereka belum mengerti isi kitab suci tentang kebangkitan Yesus. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dari kisah ini ada pesan-pesan yang diberikan kepada kita. Yang pertama, sejak Maret 2020, dunia dihebohkan dengan pandemi COVID-19 yang menakutkan umat manusia. Jutaan orang meninggal, jutaan orang tertular dan sakit. Manusia hidup dalam bayang-bayang kecemasan dan ketakutan. Hidup di bawah bayang-bayang maut sepanjang hari. Tetapi peristiwa Paskah meneguhkan iman kita. Sebab Paskah adalah karya Allah yang membebaskan.
membebaskan kita dari ketakutan akan kematian, membebaskan kita dari ketiadaan pengharapan dan duka cita yang mendalam. Kebangkitan Kristus memberi harapan baru. Karena Yesus bangkit, karena Dia hidup, maka segala sesuatu menjadi berubah. Ada semangat baru, ada harapan baru, dan ada masa depan yang baru bagi setiap orang yang percaya. Memang saudara-saudara, kesulitan, tantangan, bahkan kematian masih akan ada. Tetapi itu bukan lagi akhir dari segala-galanya. Sebab kita percaya Yesus bangkit dan hidup. Dan karena itu pula Dia pasti akan hadir dan berperkara di setiap tantangan yang kita hadapi. Dan karena itu pula kita tidak akan takut menghadapi masa depan. Sebab Tuhan menjaminnya. Kuasa maut saja Tuhan kalahkan. Kuasa apalagi yang tidak dapat dikalahkannya. Maka yang harus kita lakukan adalah berpaling kepada Sang Hidup. Itulah tema Paskah PGI tahun 2021 ini. Berpaling kepada Sang Hidup. Pandemi COVID seharusnya membuat kita fokus untuk berpaling kepada Yesus, Sang Pemberi hidup itu. Pergumulan dan tantangan kita mungkin sebesar batu penutup kubur Yesus, atau sekuat para tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus. Tetapi yakinlah bahwa yang tidak mungkin, bahwa yang mustahil akan selalu menjadi mungkin dan terbukti dengan Tuhan yang bangkit dan hidup itu. Itu pesan yang pertama. Kebangkitan Kristus seharusnya meneguhkan iman pengharapan kita untuk berpaling kepada Yesus dan mempertaruhkan hidup kita dalam pemeliharaannya. Yang kedua, tema khotbah kita saat ini, pergilah, beritakanlah kebangkitannya. Maka setelah Paskah, ada tugas yang harus dikerjakan oleh kita. Artinya, peristiwa Paskah bukan sekedar untuk meluapkan emosi dan nostalgia kita mengadakan pekan Paskah. Iman Paskah tidak berakhir pada ibadah penutupan pekan Paskah seperti ini. Iman Paskah itu juga tidak terkurung hanya dalam kalangan jemaat kita sendiri. Tetapi seperti Maria, Petrus, dan murid yang lain yang kembali ke rumah untuk memberitakan kabar sukacita kebangkitan Yesus. Maka begitulah yang harus kita buat. Kita disuruh Tuhan untuk membagikan sukacita Paskah ini. Membagikan sukacita kemenangan, kebangkitan Yesus. Kebangkitan Kristus harus diberitakan kepada semua orang, supaya mereka pun tetap hidup dalam pengharapan. Dan seperti murid yang lain yang masuk ke dalam kubur lalu melihat dan percaya, maka tugas kita adalah membuat orang lain bisa melihat Yesus melalui kata, tindakan atau perbuatan kita, sehingga mereka pun menjadi percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Tugas kita adalah membuat orang lain bisa melihat Yesus di dalam diri kita, tentu melalui sikap hidup, melalui tindakan dan perbuatan kita, sehingga mereka pun akan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selamat merayakan Paskah. Sesungguhnya Yesus sudah bangkit. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Menyambut berita firman Tuhan,
Mari kembali kita dengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu kelompok pelayanan 5. Berbahagia, aku bersukacita. Yesus mengasihiku, Dia mati untuk selamatkanku. Aku berbahagia, aku bersukacita. Yesus mengasihiku, Dia mati untuk selamatkanku. La 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 la, aku berbahagia. La 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 la, Yesus mengasihiku. Aku akan beritakan, aku akan kabarkan, hanya oleh anugerah aku diselamatkan. Aku akan beritakan, aku akan kabarkan, hanya oleh anugerah aku diselamatkan. La 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 la, aku berbahagia. La 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 la, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, yes, yes. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, yes, yes. Kami persekutuan anak kelompok 5 mengucapkan selamat merayakan Paskah. Sesungguhnya Yesus telah bangkit. Yes, yes, yes. Yes, Yesus bangkit. Terima kasih sekali lagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati. Saudara-saudara jemaat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan dijemput jemaat berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen menurut pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita ikrarkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita siapkan persembahan syukur kita. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 197, bait 1, 2, dan 4. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita persembahkan syukur kita kepada Tuhan lewat doa. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat-Mu yang Engkau telah selamatkan. Biarlah persembahan ini berkenan kepadamu dan Engkau berkati sehingga menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian NKB 208 ayat 3, Tabur Waktu Pagi. Silahkan duduk. Mari kita dengarkan warta jemaat. Tambahan warta hari ini. Yang pertama, surat dari pemerintah Kabupaten Poso, Kantor Kelurahan Kawua, perihal pemberitahuan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pada yang terhormat warga masyarakat Kelurahan Kawua di tempat, disampaikan kepada masyarakat Kelurahan Kawua bahwa pemerintah Kabupaten Poso melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso telah menyalurkan surat pemberitahuan pajak terhutang
atau SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 di kantor Kelurahan Kawua. Untuk itu dimohon kepada wajib pajak untuk membayar melunasi objek pajaknya ke kantor Kelurahan Kawua atau menghubungi ketua RT setempat. Batas waktu pembayaran PBB tersebut jatuh tempo tanggal 30 September tahun 2021. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian kita bersama diucapkan terima kasih. Lurah Kawua tertanda Tori Johan Pode Esos. Yang kedua, gebot yang terakhir. Akan diteguhkan dalam pernikahan kudus di Jemaat Bukit Saitun Saojo pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 seorang laki-laki nama Halimin Christian Hutuna, tempat tanggal lahir Saojo 4 Juli 1986, tempat tanggal baptis Jemaat Bukit Saitun Saojo 30 Desember 1990, tempat tanggal sidi Jemaat Bukit Saitun Saojo tanggal 20 Maret 2005, dengan seorang perempuan nama Ois Komile, tempat tanggal lahir Taliwan 30 November 1978, tempat tanggal baptis Jemaat Taliwan 11 Februari 1979, tempat tanggal sidi Jemaat Sion Tentena 18 Desember 1994. Demikian tambahan warta. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya saya bacakan pokok doa Minggu 4 April 2021. Yang bersyukur atas berkat Tuhan, keluarga Alumbida Banua, keluarga Sumbalangi Poraju, Ibu Aryani Kuju selamat melahirkan bayi perempuan, keluarga Pelombe Sangkalia, Saudari Putri Suparmo, keluarga Faud Suli, keluarga Pesudotowaki, Saudari Maria Maksum selesai menjalani operasi. Yang bersyukur atas hari ulang tahun, Bapak Marvianus Ruba 38 tahun, Bapak Jeksion Tomanda, Ibu Marlin Poraju 39 tahun, Bapak Sudir Sumbalangi 43 tahun, anak Yeskiel Sumbalangi 3 tahun, keluarga Latole Pegonto hut perkawinan, Saudara Martin Tareja, Ibu Galela Tunas ke-56 tahun, Bapak Milton Rundubelo ke-91 tahun, Ibu Epang Tampake 39 tahun, Ibu Manorek Sampel, Bapak Martin Kulit, anak Marcelino Kulit, Saudari Fani Mardia, keluarga Genggang Parinsi hut perkawinan, Saudari Maria Maksum 23 tahun, Saudari Melisa Batoya 17 tahun. Yang sakit di rumah sakit dalam pemulihan dan lansia, Ibu Makpal Vuon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajo Doelelia, Bapak FK Awoan, Ibu Lempo Harika II, Ibu Mbayowo Batelapa, Ibu Suruga Mangedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Ibu Banangi Tunggele, Ibu Karinda Katuuk, Ibu Alasa Makalelanti, Bapak Yohanis Limban, Ibu Jade Pore, Ibu Galela Tunas, anak Kevin Pode, Ibu Siombo Walewangko, Bapak G. Belopa, Bapak John Mawuntu, anak Violita Sumangkut di Puskesmas Uekuli, Saudari Jane Malajaji sakit di rumah, Nenek S. Lagi
sakit di Pendolo, nenek dari keluarga Maula Sologi. Anak Nesa Simon di Jogja, Ibu Tara Lalu Pede sakit di rumah. Yang memberi persembahan melalui kartu ambulans keluarga Tumonggi Mokonio, yang melalui kartu pembangunan keluarga Lapasila Lapik, keluarga Tosadu Mongkaya, keluarga Tumonggi Mokonio, keluarga Ncali Lavento, keluarga Biu Metole, keluarga Supatno Rundubelo, keluarga Rompas Longki. Yang memberikan persembahan perpuluhan keluarga Sugi Posende. Yang berduka keluarga Mbayowo Antano atas meninggalnya orang tua dari keluarga Mbayowo Antano di desa Lebonu, Pantai Barat. Mari saudara-saudara kita berdoa syafaat. Ya Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang setia menyertai kami dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri di hari Minggu ini. Kami boleh bersekutu beribadah memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi ini tidak menghilangkan sukacita kami merayakan Paskah, merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Sesuai firman-Mu, kebangkitan Kristus akan terus meneguhkan iman pengharapan kami, menjalani kehidupan ini dengan segala kenyataannya. Sebab Kristus yang hidup itu adalah Kristus yang selalu hadir dalam kehidupan kami, dalam segala perkara hidup yang kami hadapi. Ya Allah Bapa di surga, beri kami kekuatan kemampuan untuk memberitakan kebangkitan Kristus itu melalui kehidupan kami, melalui sikap, tutur kata atau tindakan kami menjalani kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Dan semua itu berkenan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersama saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang bersyukur atas berbagai berkat Tuhan yang mereka terima dalam hidup ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkaulah sumber semua berkat itu. Dan kami terus memohon penyertaan dan berkat-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan mereka selanjutnya. Dalam setiap rencana usaha pekerjaan, menjalani kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga bersama saudara-saudara kami dan keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah yang berkuasa menambahkan usia hidup kami. Engkau yang masih memberi kesempatan untuk melanjutkan kehidupan ini. Dan kami percaya juga bahwa sebagaimana Tuhan telah menyertai perjalanan hidup di hari-hari hidup yang telah dilalui, demikian juga pengharapan kami. Tuhan akan terus menyertai dan memberkati di hari-hari hidup selanjutnya. Kami topang di dalam doa saudara-saudara kami yang sakit dan dalam pemulihan, di mana saja mereka menjalani pengobatan perawatan. Ya Tuhan, berkatilah setiap upaya manusia itu, sebab upaya kami ini terbatas. Kuasa-Mu yang sempurna akan memberkati sehingga upaya-upaya itu mendatangkan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang sakit. Bahkan kami berdoa untuk orang-orang tua kekasih kami di usia lanjut mereka, yang juga sering ada dalam kelemahan tubuh karena faktor usia lanjut. Tuhan, beri mereka kekuatan dan kemampuan, terlebih keteguhan iman, menjalani masa tua yang Tuhan anugerahkan, sehingga mereka boleh menikmati sukacita dan kebahagiaan.
melihat bagaimana janji Tuhan terus digenapi, bukan hanya dalam kehidupan mereka, tetapi juga terus berlanjut sampai ke anak cucu. Bahkan mereka boleh menikmati kasih dan cinta Tuhan melalui perhatian kasih sayang dari anak cucu yang setia merawat mereka di usia lanjut. Kami bersyukur ya Tuhan bersama saudara-saudara, keluarga-keluarga yang berkenan memberikan persembahan syukur, membantu pekerjaan pembangunan, pelayanan di jemaat Tuhan ini melalui kartu ambulans, kartu pembangunan maupun perpuluhan. Semuanya diperuntukkan untuk pekerjaan pelayanan di jemaat-Mu, bahkan dalam gereja Tuhan. Berkati persembahan syukur mereka, dan berkat-Mu pun akan terus mengalir dalam usaha pekerjaan, dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Kami topang di dalam doa keluarga yang berduka cita. Tuhan tahu kesedihan mereka, rasa kehilangan mereka karena kematian orang yang dikasihi. Tapi kami juga percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan penghiburan, memampukan mereka melewati masa-masa duka cita dan boleh melanjutkan lagi kehidupan, melanjutkan lagi rencana tugas pekerjaan, menyongsong masa depan dengan penuh pengharapan. Kami semua yang hadir dalam ibadah, bahkan yang berkesempatan beribadah di rumah-rumah pada saat ini, kami mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih karena kami pun boleh ada sampai saat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Begitu banyak berkat Tuhan, bentuk penyertaan dan topangan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Engkau juga mengetahui setiap beban, persoalan, pergumulan yang tengah kami hadapi. Kami berserah dalam tuntunan tangan kuasa-Mu, dalam pemeliharaanmu yang sempurna, dalam pengharapan bahwa bersama Tuhan kami dimampukan menanggung segala perkara hidup. Kami siap untuk melanjutkan lagi kehidupan kami, melanjutkan rencana tugas pekerjaan pada minggu di depan ini. Kami senantiasa menyadari keterbatasan kami manusia. Karena itu kami memulai semuanya dengan merendahkan diri, memohon hikmat, kebijaksanaan, memohon kesehatan tubuh dari Tuhan, bahkan memohon perlindungan dari Tuhan, supaya kami boleh melanjutkan lagi segala rencana tugas pekerjaan dalam hidup ini. Dan kami senantiasa berusaha bekerja dengan baik, karena kami percaya segala jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa, mendoakan anak-anak kekasih kami, baik yang masih kecil dalam pertumbuhan mereka, mereka yang berjuang di bangku pendidikan, yang masih berjuang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja di tempat kerja mereka masing-masing. Beri hikmat kebijaksanaan bagi mereka, berkati pertumbuhan dan perjuangan mereka ya Tuhan. Kami pertaruhkan masa depan mereka dalam rancangan-Mu yang penuh pengharapan. Kami berdoa, mendoakan pemerintah kami, para aparat keamanan, tenaga medis, semua orang yang Tuhan beri tugas tanggung jawab untuk mengerjakannya
demi kebaikan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Tuhan, mampukan mereka dengan hikmat surgawi menjalankan setiap tugas itu dengan baik. Bahkan kami mohon perlindungan dari Tuhan ketika mereka melakukan tugas itu, sehingga mereka dihindarkan dari mara bahaya kecelakaan. Ya Tuhan, kiranya dalam berkat-Mu apa yang diupayakan bersama mendatangkan sukacita dalam kehidupan bersama, di mana ada kedamaian, keamanan, keadilan, ketenangan, boleh kami nikmati dalam kehidupan bersama. Apalagi saat-saat ini, selain kami masih berada pada masa-masa pandemi virus corona, kami juga kembali mendengar kabar di mana kehidupan bersama terganggu dengan ancaman-ancaman teroris. Engkau Allah yang mengendalikan kehidupan bangsa-bangsa, yang mengendalikan kehidupan semua makhluk. Kuasailah kami semua dengan kuasa. Bagi mereka yang merencanakan kejahatan, Tuhan balikan pikiran mereka dan rencana mereka, supaya kembali melakukan hal-hal yang baik. Dan bagimu tidak ada yang mustahil. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kesehatan, untuk hikmat kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian yang boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan pada ibadah ini. Terlebih bagi anak-anak kami yang boleh mempersiapkan diri, bersaksi, mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan untuk tugas-tugas selanjutnya. Ya Allah Bapa di surga, ampunilah segala dosa kami, sambut sempurnakanlah doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mengakhiri persekutuan kita, dijemput kita berdiri. Dengarkan nasihat rasuli berikut ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa-dosa kita? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Mari kita nyanyikan NKB 129 bait yang pertama, Indah Mulia Bahagia Penuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus akan memberi kita semangat dan pengharapan baru untuk menjalani kembara kita di dunia ini. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, sekarang sampai Maranatha. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk. Demikian ibadah minggu kita saat ini. Semoga firman yang telah disampaikan tadi akan memberi kekuatan iman percaya kepada kita semua. Akhirnya kami majelis jemaat yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah masing-masing, kita bersyukur kepada Tuhan boleh diberi kesempatan pada ibadah minggu hari ini kita merayakan hari sukacita, hari Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu kami semua yang bertugas dalam pelayanan ibadah minggu ini bersama kelompok pelayanan 5 jemaat Maranatha Kabua mengucapkan salam Paskah kepada kita sekalian. Terimalah salam Paskah dari kami sekalian. Sesungguhnya Yesus sudah bangkit.